Hai, halo. Jumpa lagi dengan saya Kinaya Jati. Pada video sebelumnya saya sudah share tentang cara membuka mata batin. Pada video kali ini saya ingin berbagi sharing tentang bahayanya membuka mata batin. Sebelum melanjutkan silahkan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu. Istilah membuka mata batin, pasti kamu sudah pernah mendengarnya. Ya, kalau menurut orang-orang kebanyakan, ini adalah kemampuan untuk melihat dan merasakan hal-hal yang normalnya tak bisa dirasakan atau dilihat. Makanya, membuka mata batin membutuhkan ritual khusus. Walaupun dalam beberapa kasus ada juga seseorang yang mata batinnya terbuka dengan sendirinya. Bisa melihat dan merasakan apa yang tak bisa dilihat dan dirasakan orang lain. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang menarik. Ya, tapi dalam praktiknya ternyata tidak demikian. Seseorang yang dibukakan mata batinnya rata-rata tak mengalami hal-hal yang menyenangkan. Justru sebaliknya. Membuka mata batin atau indera keenam ini banyak yang mengatakannya sebagai hal yang sangat membahayakan. Apalagi kalau tujuannya tidak jelas atau hanya main-main saja dan juga lemah iman. Berdasarkan banyak kasus yang terjadi, bahayanya membuka mata batin bagi mereka yang tidak siap, di antaranya yang pertama, membuka mata batin bisa bikin gila. Membuka mata batin hanya untuk bermain-main adalah kesalahan yang fatal. Ibaratnya kamu penasaran dengan singa, tapi sampai masuk ke kandangnya. Membuat mata batin harus siap luar dalam, alias fisik, mental, dan iman. Kalau tak punya kesiapan dari semua hal ini, resikonya sangat berat. Bisa-bisa jadi gila. Begitu dibukakan mata batin, seseorang pasti akan langsung merasakan perbedaan yang sangat nyata. Lebih sensitif, pandangannya jadi lebih bisa melihat banyak hal dan sebagainya. Jadi harus benar-benar kuat mentalnya. Kalau tidak, yang seperti ini justru sangat akan menyiksa. Banyak kasus di mana orang-orang dibukakan mata batinnya mengalami kelainan mental. Seharian meringkuk di kamar dan ketakutan, sampai menjerit-jerit tidak jelas. Makanya jangan pernah mencoba hal yang satu ini, apalagi tidak siap atau cuma penasaran saja. Yang kedua, akan mengalami ketakutan dalam setiap detik. Membuka mata batin itu seperti kita menggulung sebuah tirai penutup yang membatasi antara satu tempat dan lainnya. Ya, akhirnya pandangan pun terbuka luas dan kita bisa melihat apapun yang selama ini tak bisa dilihat. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah hal-hal gaib, termasuk setan, jin, dan sebagainya. Gampangnya, dengan membuka mata batin, kita akan melihat setan kemanapun mata ini memandang. Menonton film horor yang durasinya 1,5 jam,
itu bisa bikin ngeri luar biasa. Apalagi kalau melihat makhluk-makhluk itu sepanjang kita membuka mata. Ngeri luar biasa. Makanya bagi mereka yang dibukakan mata batinnya, awalnya pasti ketakutan luar biasa, tapi ujung-ujungnya juga terbiasa. Yang ketiga, lebih gampang digangguin makhluk halus. Selama ini kita hidup ya begitu-begitu saja kan, normal, dan tak ada hal-hal aneh terjadi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Namun, kehidupan seperti itu akan berakhir begitu dibukakan mata batin. Ya, setan-setan pun seperti menjelma satu persatu dan kemudian lebih sering mengganggu. Menurut beberapa pakar spiritual, setan atau jin itu tahu mana-mana saja orang yang dibukakan mata batinnya. Tak hanya sekedar tahu, mereka juga tertarik untuk mendekati si orang tersebut, mengikuti kemanapun pergi. Bahkan dalam sebuah kasus, ada yang sampai bisa mengundang banyak sekali jin ke suatu tempat. Bukan mengundang sebenarnya, tapi jin-jin itu datang sendiri karena tertarik dengan orang tersebut. Yang keempat, gampang dirasuki makhluk halus. Sudah disinggung tentang bagaimana iman dan keyakinan begitu berpengaruh kepada seseorang yang dibuka mata batinnya. Ya, kalau kuat imannya mungkin ia bakal bisa lebih tahan. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Tak hanya akan diganggu oleh makhluk tak kasat mata, tapi juga sampai bisa dirasuki. Sudah banyak juga kasus orang yang dibukakan mata batinnya rawan sekali mengalami kesurupan. Lewat tempat angker langsung kesambet, melamun sedikit pasti kesurupan, dan sebagainya. Memang akan seperti ini efeknya. Makanya jangan coba-coba kalau belum siap akan resiko yang mengerikan ini. Yang kelima, kadang mata batin tak bisa lagi ditutup. Mata batin memang seperti sebuah ruangan, bisa dibuka dan juga ditutup. Tapi ada banyak orang yang bisa dibuka saja tapi malah tak bisa ditutup. Nah, bagaimana kalau orang yang dibuka mata batinnya kemudian tak bisa ditutup ini? Ya, tak ada kata lain selain ia akan hidup seperti itu untuk selamanya. Mata batin kadang tidak bisa ditutup. Ada kasus mata batin yang sudah tidak bisa lagi ditutup. Tapi ada juga kasus lain di mana seseorang justru tak bisa dibuka mata batinnya. Untuk kasus mata batin yang tak bisa ditutup, biasanya diatasi dengan cara-cara tertentu. Tidak langsung sembuh memang, tapi butuh waktu yang kadang bisa sangat lama. Penjelasan ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti. Hanya saja memang sudah banyak kasus di mana orang-orang yang dibukakan mata batinnya kemudian mengalami hal tersebut. Kesimpulannya, membuka mata batin untuk tujuan yang dibenarkan sama sekali tidak masalah. Apalagi sudah punya bekal yang kuat. Tapi bagi yang hanya mencoba-coba saja, bersiaplah dengan deretan resiko yang super ngeri di atas. Semoga bisa menambah wawasan.
Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.